Nah, ini pembeda gua. Gua suka banget sama ini pemain, gue sebenarnya udah mantau dari match D2 semenjak dia dijadikan, striker. Halo halo halo, kembali lagi dengan Bacotin FPL Indonesia. Kali ini gue sendirian, ya karena ini edisi spesial juga, dan karena teman kita Fahmi dan Raka sedang terpapar COVID. Mohon doanya juga, dan mohon doanya juga buat orang tua gue yang sedang sakit. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat terus, apalagi sekarang COVID makin menjadi ya. Semoga teman-teman semua bacoters sehat-sehat semua dan tetap jaga kesehatan. Nah, tapi di video kali ini gue bakal ngebahas draft tim Euro Fantasi kita yang di 16 besar ini dapat unlimited transfer, dan harus kita buat nih, kita bahas. Apalagi unlimited transfer ini kan berbeda ya rule-nya. Kita dapat uang lebih dan juga batas maksimal pemain juga berbeda. Ayo kita coba lihat masing-masing. Nah, sebenarnya si Fahmi sama si Raka juga udah mengirimkan draftnya dia dan alasan-alasannya. Coba ditunjukin ya. Nah, mulai dari timnya Fahmi. Fahmi dia ngambil pemain, ada di kipernya Donnarumma dan Pervan. Gue juga agak bingung kenapa dia ngambil Pervan. Mungkin dia ngambil limited keeper ya. Donnarumma oke lah, Itali. Terus ada Bonucci, Spinazzola di back, dan Chiesa dia ngambil Italinya itu. Jadi quadruple Itali. Dan backnya tadi ada Bonucci, Spinazzola, Gosens, Pavard, dan Pau Torres. Untuk tengahnya ada Ivan Perisic, Wijnaldum, Kevin De Bruyne, dan Kai Havertz. Dan satu lagi Chiesa untuk midfieldernya. Untuk penyerangnya Lozek, Cristiano Ronaldo, dan Yaremchuk. Nah, si Fahmi juga nitip pesan, katanya kenapa kok dia ngambil pemain-pemain itu. Dia bilang dia solid pertahanan Itali. Austria bakal kesulitan untuk membuahkan gol pada pertandingan ini, ditambah Jerman yang akan menghadapi Inggris. Yang kita tahu Inggris datang dengan beberapa pemain yang absen karena COVID, makin memudahkan Gosens dan Kai Havertz untuk eksploitasi lebih luas di lapangan. Khusus di depan masih jadi panggung untuk Ronaldo yang kita semua tahu manusia robot, mencetak gol setiap laga di Euro, dan Ukraina melawan Swedia bakal menjadi pertandingan yang seimbang di mana Yaremchuk bisa jadi pembeda. Untuk tengah, Perisic, Wijnaldum, dan KDB menjadi kepercayaan baru di timnya dia, mengingat di fase grup permainan mereka sangat menjanjikan. Nah, untuk si Fahmi, dia bikin untuk urutan kapten ya, karena kita tahu sendiri kan kapten di Euro Fantasi ini kan setiap hari kita bisa ganti. Dan kaptennya dia di hari pertama ada Bonucci, hari kedua Cristiano Ronaldo, hari ketiga Perisic, hari keempat Kai Havertz. Dan strateginya dia seperti itu untuk kaptennya. Nah, selanjutnya ini sebelum ke tim gue yang gue bakal jelasin satu persatu, langsung ke timnya Raka dulu ya. Dia ngambil pemainnya cukup beragam. Yang pertama di kiper dia ngambil Donnarumma dan Bachmann. Terus untuk back ada Spinazzola, Denayer, Mahli, Gosens, dan Pau Torres. Untuk tengahnya ada Ivan Perisic, Wijnaldum, Insigne, Locatelli, Kai Havertz. Dan untuk depannya Cristiano Ronaldo, Depay, dan Yaremchuk. Ronaldo laku ya, apalagi gara-gara di grupnya bisa nyetak 5 gol kan. Nah, alasannya dari Raka kenapa ngambil pemain tersebut, Raka bakal memainkan double dev Itali, karena kita tahu Itali lagi kuat banget devnya. Dan nanti lawan Austria yang nggak kreatif amat, Itali pasti bisa mempertahankan clean sheet-nya. Mahli kita tahu salah satu back dengan attacking return yang baik. Besok lawan Wales selain bisa ngasih point attack, juga yakin bakal clean sheet. Terus Perisic sebetulnya juga jadi opsi di pertandingan lawan Spanyol, karena Spanyol sendiri belum ada pemain yang menonjol dia lihat. Dan Perisic tumpuan banget di Kroasia.
Nah, kalau untuk Ronaldo dibilang no debat karena kita tahu sendiri kemarin di grup aja dia bisa nyetak 5 gol. Terus untuk Depay yang melawan Ceko yang devnya masih kurang solid, harusnya bisa melanjutkan catatan gol 2 gol ya, dan asisnya kemarin sih ya. Itu strategi dia. Ini untuk urutan kaptennya yang dibuat untuk timnya Raka, strateginya di hari pertama dia bakal pasang di Insigne, hari kedua Ronaldo, hari ketiga Ivan Perisic, lalu di terakhir ada Kai Havertz. Nah, itu gambaran singkat ya untuk tim Fahmi dan Raka yang nggak bisa hadir, tapi gue coba nyampein. Dan sekarang saatnya masuk ke tim gue. Mungkin bakal lebih detail ya, gue ngasih alasannya karena gue sendiri yang nyampein bisa di sini. Nah, untuk tim gue di sini di samping bisa dilihat. Untuk kiper gue ngambil Donnarumma dan Unai Simon. Kenapa mereka? Karena Donnarumma lawan Austria sebenarnya agak kesulitan sih untuk kreativitas juga, memang terlihat dari pertandingan kemarin kan. Walaupun lawan Ukraina juga sempat menang, tapi kalau lawan Italia nampaknya sulit, apalagi Italia defensifnya juga kuat kan. Donnarumma sebenarnya belum dites sih lawan tim besar, maksudnya tim yang serangannya baik tuh belum tahu. Tapi kalau untuk lawan Austria clean sheet-nya tuh besar, makanya gue ambil Donnarumma. Untuk kiper keduanya ada Unai Simon. Ini lawan Kroasia. Kroasia sebenarnya nggak terlalu menakutkan selain di match D3 kemarin ya, bisa nyetak 3 gol. Tapi kalau gue ngeliat Spanyol tuh pertahanan oke, tapi kalau serangan masih agak diragukan sih. Kemarin lawan Slovakia tuh juga kesalahan pertahanannya kan, dan Dubravka juga yang bunuh diri, jadi aku buka keran golnya. Jadi gue ngambil Donnarumma dan Unai Simon untuk kiper. Lalu untuk posisi back gue ngambil Spinazzola. Spinazzola ini kalau gue lihat mainnya tuh kalau yang biasa main FPL kayak Alonso waktu prime-nya. Spinazzola ini juga hampir sama alasannya dengan Donnarumma, pertahanannya ambil clean sheet point. Itu Italia sangat bagus ya melawan Austria ini. Bahkan kalau misalkan ada yang pede ngambil double def atau triple def gak masalah sih bagi gue untuk ambil Italia ini. Apalagi Spinazzola ini juga kan attackingnya itu cakep banget. Lawan Austria yang kadang-kadang bermain dengan 3 back harusnya bisa eksploitasi di bagian kiri. Spinazzola bakal main di situ kan. Terus untuk selanjutnya gue ngambil si Mehli. Gue nggak tahu bacanya gimana, tapi si Malih ini back Denmark. Gue suka Denmark. Gue nonton pertandingannya Denmark tuh suka banget cara bermainnya. Bahkan lebih berbahaya setelah Eriksen nggak ada di squad. Ya kita tahu kemarin kejadian insidennya, malah Denmark menurut gue dipandang sebelah mata, sedangkan mainnya tuh bagus. Mereka berani gitu loh, walaupun tim udah hitam ya, maksudnya tim nggak unggulan, malah terbuka permainan yang nggak ada bintang di sana, nggak ada Christian Eriksen. Makanya gue ambil Mehli. Mehli ini dia hampir sejenis dengan Spinazzola, tapi dia lebih seneng cut inside dan sering ngelakuin shoot juga. Kalau nggak salah dia touching paling banyak malah di back, kalau nggak salah ya. Jadi gue ngambil Mehli juga, kebetulan kemarin dia nyetak gol ya. Terus untuk posisi selanjutnya gue ngambil Denzel Dumfries, back Belanda yang sangat meledak di kemarin grup. Bisa nyetak 2 gol dan dapat assist dari penalti. Meledak banget. Gue suka si Denzel Dumfries ini karena tipenya dia selain cepat, dia tuh fisiknya bagus ya, suka nabrak-nabrak gitu. Bahkan untuk posisi kanan dia malah jadi penyerang kanan kalau gue lihat si Denzel Dumfries ini. Besok lawan Ceko yang ngandelin pertahanan dan counter attack, kayaknya Dumfries bisa buat maksimalin poin clean sheet dan attacking return ya untuk lawan Ceko ya. Terus selanjutnya ada Benjamin Pavard. Gue yakin soalnya Prancis lawan Swiss harusnya bisa clean sheet. Pavard pun juga dapat jam istirahat ya, dia waktu pertandingan kemarin match D3 nggak main, dia bisa dapat istirahat. Dan untuk sisi kirinya sebenarnya gue lebih suka si Hernandez, lebih menyerang ya.
Kalau si Hernandez menyerang, Prancis bakal jadi posisi 3 back, Pavard, Varane dan Kimpembe. Jadi mereka bakal berubah posisinya. Tapi kalau Hernandez lebih menyerang memang dibanding Pavard, tapi Hernandez ini kan lebih mahal. Sedangkan Pavard lebih murah, beda 0,6. Pavard sering maju sih, tapi nggak semaju si Hernandez. Cuman gue berharap dari clean sheet-nya aja untuk Pavard. Untuk gol ya nggak terlalu berharap sih Pavard. Gue berharap dari clean sheet-nya aja untuk lawan Swiss ini. Terus selanjutnya untuk posisi satu lagi ada back, Robin Gosens. Nah, gue sebenarnya pengen ngasih tips juga untuk pemilihan pemain di 16 besar ini. Cara milihnya sih yang pertama kita bikin dulu FDR-nya tiap tim ya. Maksudnya kalian tuh yakin siapa yang bakal menang, siapa yang bakal lolos. Karena agak susah misalkan kita nggak menentukan itu, apalagi yang udah nggak punya wildcard di nanti 8 besar. Nggak punya wildcard. Kalau gue kan kemarin udah sempat disampaikan di video bacotin bakal makai chip wildcard di 8 besar agar gue mempermudah dalam pemilihan pemainnya juga, dan sekarang gue nggak terlalu mikirin untuk 8 besar nanti. Jadi bisa ngambil beragam gue. Robin Gosens gue ambil karena gue yakin Jerman bakal menang. Karena ya objektif juga sih. Subjektif juga gue ngelihat secara fans Jerman juga. Tapi gue nggak hanya itu aja. Gosens ini dia sangat menyerang karena posisinya wingback bukan fullback. Dia meledak lah di Atalanta pun nyetak 11 gol padahal posisi back. Kemarin pun lawan Portugal bermainnya bagus, dan gue yakin kalau misalkan Inggris bermain dengan 4 back lagi, ini sisi kiri bisa dieksploitasi sama si Gosens seperti Portugal gitu. Terus untuk posisi tengah gue ada Berardi. Berardi ini value banget, dan gue lihat walaupun harganya jauh lebih murah daripada isinya terus juga siapa sih? Immobile kan depan. Dia banyak banget nyentuh bola loh. Maksudnya berani ngesut. Terus juga nyentuh bola di kotak penalti banyak. Secara eye test gue ya. Berardi ini harganya murah tapi cakep buat attackingnya Itali. Apalagi besoknya lawan Austria kan. Kayaknya nggak bakal jadi beban berat sih buat lawan Itali. Terus selanjutnya gue ngambil Damsgaard. Nah ini pembeda gue. Gue suka banget sama ini pemain. Gue sebenarnya udah mantau dari match D2 semenjak dia dijadikan striker sama pelatihnya Denmark. Nih bocah dia posisinya ditaruhnya walaupun tertulisnya sebagai forward dan di sini midfielder. Maksudnya ada forward tuh di lapangan tertulisnya forward. Di sini dia sebagai midfielder di aplikasi gamenya. Tapi kalau di lapangan sesungguhnya dia posisinya seperti Eriksen, tapi dengan gaya bermain yang berbeda. Si Damsgaard ini sering menjadi inside forward sebelah kiri. Kadang si Braithwaite sama si Poulsen kan masuk ke kotak penalti. Si Damsgaard ini bisa jadi second striker, bahkan berani untuk shoot dari jarak jauh dan eksplosif. Gue suka banget. Ini sebagai pembeda gue karena kita tahu sendiri kan udah mulai masuk knockout pace, pasti bakal pemainnya lebih terbatas ya. Untuk mengejar rank sangat sulit kalau kita nggak menyelipkan beberapa pemain diferensial, dan gue ini melakukan diferensial Damsgaard untuk berhadapan dengan Wallace. Wallace juga nggak terlalu baik kalau menurut gue, dan gue yakin Denmark bisa ambil poin di pertandingan kali ini gitu. Untuk selanjutnya gue ada Sarabia. Sarabia ini sebenarnya baru kelihatan di match D3 ya. Di sebelumnya dia cuma main-main tuh nggak terlalu banyak, cuma main sebentar. Di 2 match di sebelumnya Sarabia ini ternyata dialah yang ngebuka kunci 5 golnya ke gawang Slovakia. Dia bisa 2 assist dan 1 gol. Dan kayaknya bakal dia yang menempatin satu tempat yang sering digonta-ganti antara Olmo dan Ferran Torres. Ternyata malah Sarabia yang bermainnya dengan baik kan. Gua ngambil Sarabia harga murah, dan apalagi kemarin dia habis meledak, harusnya dipasang lagi sama si Luis Enrique. Walaupun dia memang cinta banget sama si Morata, kayaknya dia bakal menemani Morata, dipasangkan oleh Gerard Moreno. Terus selanjutnya gue ada Kai Havertz. Karena tadi gue bilang gue yakin menang, Jerman yakin menang lawan Inggris. Havertz ini kalau misalkan bola lagi di sisi kanan, sisi kiri, sebelum masih di ruangan tengah, dia bakal jemput bola. Tapi kalau sudah masuk ke garis akhir pertahanan musuh, dia yang bakal tap in, dia yang akan masuk sebagai striker gitu cara bermainnya si Havertz di Jerman ini. Makanya dia sering banget kan
ada bola-bola muntahan atau bola crossingnya sudah dekat sama gawang, si Havertz yang penyelesaian tap in. Makanya gue ngambil Havertz. Awalnya gue ngeliat Gnabry, tapi Gnabry ternyata dipasang di Jerman sebagai striker yang capek. Striker yang capek itu maksudnya free roll kanan kiri, dan menurut gue untuk fantasi pemain seperti ini bisa dapat poin, tapi nggak akan semeledak seperti pemain-pemain yang suka tap in aja gitu. Selanjutnya gue tengah lagi ada si Emil Forsberg. Besok lawan Ukraine dia udah 3 gol ya, walaupun kita tahu Sweden terkenalnya tuh pertahanannya. Tapi si Forsberg ini bisa ngebuktiin dia bisa main meledak juga. Bahkan berani syuting jarak jauh. Plus kayaknya dia yang akan dikasih penalti lagi. Kenapa? Karena udah nyetak 3 gol dan itu ada motivasi sendiri untuk mengejar top skor. Kan sebelumnya yang ngambil kan Larsen biasanya. Tapi dengan posisi seperti ini 3 gol kayaknya Forsberg yang bakal dikasih selain mengejar Golden Boot dan juga kepercayaan dirinya sedang tinggi. Jadi gue ngambil Emil Forsberg lawan Ukraina. Terus selanjutnya di depan gue setuju sama Fahmi sama Raka, gue bakal tetap ngambil Ronaldo. Gue sih kalau ditanya siapa sih yang akan menang Belgia lawan Portugal, ini menurut gue bakal close call ya, gak bakal banyak gol. Tapi gue menjagokan Portugal entah kenapa. Gue ngelihat Portugal ya memang Ronaldo sentris sih, tapi untuk sisi-sisi perlininya tuh lebih menyebar, lebih merata dibandingkan Belgia. Belgia itu dari depan ke tengah tuh cakep banget, tapi kalau dari belakang gue kurang yakin deh kalau buat kompetisi yang seperti ini gue sangat yakin tim yang bertahannya dengan baik itu malah yang bisa jadi juara. Dan Ronaldo gue yakin bisa ngasih ancaman banget buat Belgia. Melihat back-backnya Belgia yang seperti itu dan belum ketemu ancaman yang berarti kan di fase grup, jadi gue ngejagoin Ronaldo. Terus selanjutnya ada Memphis Depay lawan Ceko. Sebenarnya ada opsi lain ya, selain Depay ada Wijnaldum. Tapi gue kenapa ngambil Depay lawan Ceko yang bakal bertahan deep. Kayaknya Depay bakal melakukan shoot banyak dan dia ngambil penalti juga. Gue lebih yakin Depay yang akan lebih meledak kalau untuk lawan Ceko. Selanjutnya gue ngambil Karim Benzema. Mungkin orang bakal banyak yang ngambil Mbappe ya. Mbappe oke, cakep bermainnya. Tapi untuk kompetisi Euro 2020 ini dia belum nyetak gol dan kepercayaan dirinya tuh kayak agak menurun. Dilihat dari gerakannya, dari shoot-shootannya juga belum terlalu berbahaya seperti World Cup lalu ya. Kalau gue bilang sih karena ditandemini oleh Benzema, makanya Mbappe malah melempem. Coba ditandemin sama Giroud, gue rasa Mbappe bakal meledak. Tapi ditandemin dengan Benzema, Mbappe ini lebih seperti jadi pelayan kalau gue bilang. Jadi gue ngambil Benzema. Benzema ya bermainnya elegan sih. Dan apalagi ternyata eksekusi penaltinya untuk Prancis kayaknya bakal dia sih untuk nomor satunya. Griezmann malah disingkirkan. Bahkan Griezmann semenjak Benzema yang main, dia lebih sering bertahan, ikut ngedef. Setelah gue lihat seperti itu. Nah, sekian itu grup pilihan gue untuk tim. Kayaknya udah bakal final sih. Gue nggak ada opsi lagi buat milih-milih lagi. Gue lihat udah puas juga gue sama pilihan tim gue ini. Untuk kalian para bacoters boleh komen ya tim siapa yang menurut kalian lebih bagus, tim Fahmi, tim Raka atau tim gua, atau kalian juga ada pilihan tersendiri pemain-pemain yang bakal kalian ambil di fase knockout ini. Boleh komen di bawah ya. Kita tungguin dan semoga sukses buat fase knockoutnya. Dan jangan lupa nantikan video-video dari kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.